Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan orang kaya dalam atur uang yang bisa kita contoh. Siapa yang tidak ingin kaya raya? Sebagian besar masyarakat tentu ingin mencapai kebebasan keuangan dan menjadi kaya raya atau setidaknya sejahtera. Tapi menjadi kaya raya dan sukses bukan pekerjaan yang bisa selesai atau terwujud dalam semalam atau dalam sekejap mata. Butuh usaha keras untuk meraih mimpinya. Bagi kamu yang memang ingin kaya raya, ada rahasia yang tidak hanya dengan menambah pemasukan saja. Pasalnya seberapapun besarnya pemasukan akan habis juga kalau tidak dikelola dengan benar. Para orang kaya punya kebiasaan yang baik dalam mengatur keuangan. Kira-kira apa sih kebiasaan orang kaya dalam mengatur keuangan yang bisa kamu contoh? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan. Kamu lihat berapa miliarder di dunia memakai pakaian yang sederhana. Bahkan ada studi mengatakan rata-rata mobil miliarder di Amerika Serikat tidak lebih dari 500 juta rupiah. Padahal dengan kekayaan melimpah, para konglomerat tersebut bisa membeli mobil dengan harga miliaran rupiah. Di sini bisa kita lihat bahwa para orang kaya hanya membeli barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tips keuangan ini mereka lakukan setiap kali hendak belanja. Mereka bertanya ke diri mereka sendiri, apakah barang-barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau cuma keinginan semata untuk memilikinya. Kalau belum menemukan jawabannya, biasanya mereka akan menunda pembelian barang tersebut sampai hari berikutnya. Hal ini bisa kamu contoh agar uang yang kamu miliki bisa digunakan kepada pembelian tepat guna. Kedua, membuat daftar tujuan keuangan dan merealisasikannya. Setiap tahun orang-orang kaya selalu bikin daftar tujuan keuangan yang ingin mereka capai. Mereka berusaha memanfaatkan waktu selama setahun dengan sebaik mungkin. Bagi mereka, waktu yang mereka jalani sama berharganya dengan uang yang dihasilkan. Dengan demikian, sekalian menetapkan tujuan, sebaiknya fokuskan diri membuat tujuan menjadi kenyataan. Hal ini bisa kamu ikuti. Sebagai contoh, kamu ingin membeli rumah tahun depan. Kamu sudah membuat anggaran yang dibutuhkan dan membuat strategi atau cara untuk mengumpulkan DP rumah tersebut. Dengan tujuan yang jelas, kamu bisa menghitung biaya dan waktu yang dibutuhkan. Ketiga, alokasikan gaji atau penghasilanmu untuk menabung dan investasi. Selain peribahasa hemat pangkal kaya, menabung juga membuat kita kaya raya. Pasalnya, menabung dan menyiapkan dana darurat dapat menjadi pegangan kita yang dibutuhkan di saat-saat mendesak seperti biaya rumah sakit atau biaya mendadak lainnya. Kamu bisa mengalokasikan 20% dari pendapatanmu untuk menabung dan investasi. Para orang kaya juga konsisten menyisihkan 20% uang gaji mereka untuk tabungan dan investasi. Hal ini yang membuat mereka memiliki aset dan uang karena nilai uangnya terus naik karena diinvestasikan. Kamu bisa memilih beragam instrumen investasi yang ada, mulai dari deposito, saham, reksadana, logam mulia, hingga properti sesuai dengan profil risiko yang kamu miliki. Keempat, cek keuanganmu secara berkala. Orang-orang kaya menyadari adanya perubahan biaya yang mempengaruhi besaran pengeluaran setiap bulan. Oleh karena itu, sebagian besar orang kaya melakukan cek atau audit keuangan secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan keuangan mereka. Hasil dari evaluasi keuangan yang dilakukan tersebut kemudian menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Misalnya ada alokasi mana yang perlu diperkecil supaya bisa menutupi alokasi yang besar untuk menghindari pemborosan keuangan. Lebih lanjut, pos keuangan mana yang harus dihilangkan karena bukan kebutuhan utama dan sebagainya. Itulah beberapa kebiasaan-kebiasaan positif dari orang kaya yang bisa kita contoh. Selama kebiasaannya positif dan bisa kamu lakukan, apa salahnya mencoba kebiasaan tersebut? Kali ini kita akan membahas tentang hierarki atau disebut juga dengan hierarki. Riset membuktikan bahwa manusia rata-rata cuma memakai 20% baju atau pakaian yang ada di lemari, tapi selalu merasa kurang akan pakaian dan peralatan lain dan perlu beli lagi. Bagaimana bisa begitu? Karena begitu banyak kebutuhan
kita cenderung mengambil langkah singkat, yaitu beli tanpa melewati proses berpikir panjang. Sebelum menyesal, mari belajar memahami hierarki keinginan membeli alias hierarchy of need dari ilustrasi yang dibuat oleh Sarah Lazarovic, seorang ilustrator asal Kanada. Dia membuat ilustrasi tersebut sebagai inspirasi dari teori hierarki keinginan dari Maslow. Dilansir dari laman chanr.msu.edu, ada 6 lapisan hierarki keinginan membeli yang harus kita sadari sebelum mengeluarkan uang. 3 lapisan paling bawah termasuk tak mengeluarkan uang, sedangkan 3 lapisan paling atas membutuhkan uang. Pada lapisan yang paling bawah hierarki keinginan membeli adalah menggunakan apa yang dimiliki. Jadi sebelum membeli, kamu harus mengingat kembali apakah barang dengan fungsi serupa telah dimiliki sebelumnya. Atau kalau terkait pakaian, apakah pakaian yang akan dibeli sebenarnya sudah dipunya? Maka itu penting untuk menyimpan barang-barang yang dimiliki secara terorganisir atau secara rapi. Rawat dengan baik agar bisa bertahan lama dan menghemat pengeluaran. Gunakan yang lama sebelum membeli yang baru. Inilah hierarki keinginan dari berbagai sumber. Yang pertama, gunakan yang kamu punya. Gunakan dulu apa yang kamu miliki. Kadang-kadang kita merasa butuh sesuatu yang padahal sebetulnya kita sudah punya. Memang benar tak ada salahnya kalau barangnya masih bagus dan layak pakai. Kita fungsikan dulu barang yang kita punya dan manfaatkan sebaik mungkin. Kedua, perbaiki. Mungkin barang yang kita perlu sudah ada, tapi perlu sedikit perbaikan. Tidak ada salahnya kalau kita cek dulu apakah memungkinkan barangnya diperbaiki. Cek biaya perbaikannya dan harga beli barunya. Kalau jauh lebih murah, sebaiknya diperbaiki. Kita bisa ambil pilihan ini sebagai langkah untuk menghemat. Ketiga, pinjam. Kalau kebutuhan barangnya sesaat, pilihan ketiga ini bisa jadi jawaban, yaitu dengan meminjam ke orang lain. Misalnya alat tukang atau barang-barang untuk acara tertentu yang hanya digunakan untuk sehari atau paling lama 1 minggu. Ini adalah cara lain untuk menghemat uangmu dengan menggunakan barang sementara dan kemudian mengembalikannya. Jadi sebelum buru-buru dalam membeli, karena tak punya barang tersebut di rumah, sebaiknya pikirkan tempat atau orang yang bisa kamu pinjam barangnya. Seperti contohnya, perpustakaan adalah tempat terbaik untuk meminjam buku-buku. Sementara teman atau keluarga bisa meminjamkan perawatan, pakaian kerja, hingga peralatan dapur kalau hanya digunakan untuk sementara. Selain menghemat, meminjam kita juga bisa memilih untuk swap atau barter apa yang kamu punya yang mungkin berguna atau diinginkan oleh orang lain, dan apa yang kita punya mungkin berguna juga untuk orang lain. Jadi sama-sama senang. Keempat, membuat. Biasanya ada kepuasan tersendiri kalau kita bisa membuat suatu barang dengan tangan kita sendiri. Selain biasanya harganya lebih murah, kita juga dapat menambah keterampilan. Misalnya membuat masakan, mainan anak-anak, baju yang sederhana atau barang lainnya, tas yang sederhana atau barang lainnya. Kelima, membeli barang bekas. Mungkin istilah lainnya disebut dengan membeli barang pre-love. Kita tetap bisa membeli barang yang antik dan bermerek, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Tipsnya harus sabar mencari barang yang sesuai kebutuhan dan memeriksa kondisi barangnya. Ini adalah bentuk pembelian dengan biaya paling murah. Ada 2 level beli bekas, yakni membeli untuk diri sendiri atau menjual sehingga bisa mendapat penghasilan tambahan. Membeli barang bekas seringkali menguntungkan karena sejumlah toko menawarkan barang berkualitas dengan harga lebih miring. Garage sales maupun toko online tidak masalah sepanjang kamu fokus pada apa yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Keenam, membeli. Baru langkah terakhir atau hierarki paling tinggi. Kalau opsi sebelumnya sudah tidak memungkinkan, kita boleh ambil opsi ini. Pastikan sebelum beli, kita buat dulu daftar apa saja yang ingin kita beli dan usahakan jangan berhutang ataupun kredit untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif. Meski begitu, masih ada cara bijak dalam menghabiskan uang. Jalan-jalanlah dulu untuk tahu toko mana yang menawarkan harga terbaik
pilihlah brand generik untuk makanan atau obat-obatan, dan langkah lainnya, pastikan kamu punya uangnya sebelum membeli barang. Itulah tadi hierarki keinginan yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.